Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman semua. Yang terhormat, pada Ibu Murian Nugraheni STMCS, selaku dosen pengampu mata kuliah data mining, dan teman-teman semua yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami tentang segmentasi keterlibatan pengguna, mempelajari respon penonton terhadap penjualan langsung di Facebook menggunakan algoritma K-means. Oke, anggota dari kelompok kami yaitu ada Victor Sunarko, Raffi Fernanda Aldin, Muhammad Raffi Garcia, Haikal Nurlail, dan saya sendiri yaitu Haris Kipta. Oke, selanjutnya dimulai dari pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah penjualan langsung online melalui platform semakin populer pada media sosial seperti Facebook, TikTok, dan lainnya. Nah, seiring dengan meningkatnya akses internet dan penggunaan perangkat seluler. Nah, Facebook Live, salah satu fitur utama dari platform tersebut, memiliki kontribusi signifikan di pasar global, termasuk di Thailand yang menyumbang 11,26% dari total pengguna global tersebut. Namun, meskipun potensinya besar, tingkat keterlibatan pengguna pada Facebook Live masih rendah, yakni hanya 8%. Nah, hal ini menjadi tantangan besar bagi penjual untuk memaksimalkan potensi interaksi dengan audiens dan mengoptimalkan strategi pemasaran mereka. Nah, kemudian masalah yang kami temukan dari penelitian ini adalah salah satunya yaitu penjualan langsung online adalah sulitnya memahami pola keterlibatan pengguna, terutama karena tingginya volume data yang dihasilkan dari metrik seperti like, share, komen, dan reaction. Nah, keterbatasan ini menghambat penjual dalam menyusun strategi yang efektif untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Nah, oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis yang berbasis komprehensif untuk mengidentifikasi pola keterlibatan dan memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan performa pemasaran. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola keterlibatan pengguna pada Facebook Live dengan menggunakan algoritma K-means clustering. Nah, melalui pendekatan ini, data interaksi pengguna dapat dikelompokkan menjadi beberapa klaster berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang praktis untuk membantu penjual dalam menyusun strategi pemasaran berbasis data, seperti fokus pada jenis konten yang lebih menarik untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Selanjutnya terkait dengan metodologi, pada bagian pertama yakni tahap analisis data, dataset yang kita miliki terdiri atas 7.050 postingan dari Facebook Live dari negara Thailand. Dataset ini melibatkan metrik numerik seperti likes, comments, shares, dan reactions, serta metrik kategorik seperti jenis konten, yakni terdiri atas foto, video, teks, dan tautan, atau link. Data diperoleh melalui API Facebook yang telah dianonimkan sesuai dengan kebijakan dari Facebook. Yang kedua, terkait dengan pre-processing data, di mana yang dilakukan pertama adalah pembersihan data. Di sini dilakukan penghapusan fitur yang tidak relevan dan ditangani juga untuk missing value serta data yang tidak konsisten. Selanjutnya yakni konversi data kategorikal. Jenis konten atau yang ada di kolom status type dikonversi menjadi kolom biner atau numerik menggunakan one hot encoding. Selanjutnya dilakukan normalisasi data di mana skala numerik seperti likes, comments, dan shares distandarisasi untuk memastikan bahwa distribusi ketiganya sama. Lalu selanjutnya terkait dengan implementasi algoritma K-means, di mana penelitian ini menerapkan algoritma K-means sebagai teknik utama untuk mengelompokkan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, proses pengelompokan, di mana pada proses pengelompokan dilakukan per atau banyaknya klaster, lalu ditetapkan setiap titik data ke centroid terdekat dengan menggunakan metrik jarak. Selanjutnya dihitung secara berulang untuk centroid sebagai rata-rata titik data di dalam klaster, dan proses ini diulangi hingga centroid stabil atau dilakukan iterasi hingga stabil. Next. Lalu untuk penelitian klaster optimal, di mana metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dua, yakni yang pertama elbow method, di mana elbow method ini bertujuan untuk menentukan jumlah klaster yang optimal untuk k-means yang biasa disebut within cluster sum of squares atau WCSS. Grafik WCSS
digunakan untuk melihat di mana laju penurunan WCSS mulai melambat dan titik elbow atau siku nantinya menandakan jumlah cluster yang optimal. Dalam penelitian ini, grafik elbow method menunjukkan bahwa titik elbow berada di K sama dengan 4 sehingga K sama dengan 4 adalah jumlah cluster awal yang akan dipertimbangkan, di mana elbow method nantinya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Lalu yang kedua terkait dengan silhouette score, di mana silhouette score bertujuan untuk mengukur seberapa baik data dikelompokkan dalam cluster yang benar dan seberapa jelas cluster tersebut terpisah. Nilai silhouette score atau yang ditandai atau dinotasikan dengan SI berkisar antara min 1 yang berarti buruk hingga 1 yakni baik. Nilai SI ini mendekati 1 artinya titik data cocok dengan klasternya. Sedangkan apabila SI mendekati 0, artinya titik data di batas antara kedua klaster. Dan apabila didapatkan hasil SI negatif, artinya titik data lebih dekat dengan klaster lain. Dalam penelitian ini, untuk K sama dengan 4, silhouette score rata-ratanya adalah 0,69, dan untuk K sama dengan 5, silhouette score yang diperoleh adalah 0,72, yang menunjukkan peningkatan dari K sama dengan 4 hingga K sama dengan 5. Karena silhouette score lebih tinggi pada K sama dengan 5, maka K sama dengan 5 dipilih sebagai jumlah klaster optimal yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya penjelasan lebih lanjut tentang penentuan cluster optimal. Yang pertama, kami menggunakan elbow method untuk menentukan cluster optimal. Metode ini menilai korelasi antara inersia atau kadang-kadang disebut sebagai jumlah jarak kuadrat dalam klaster dan jumlah klaster K. Jauh mana titik-titik data diatur di dalam klaster diukur dengan inersia. Pengelompokan yang lebih ketat ditunjukkan dengan nilai yang lebih rendah. Laju penurunan inersia melambat secara signifikan di dekat titik elbow atau siku, yang menandakan penurunan hasil dengan semakin banyaknya klaster. Sebuah band atau elbow yang mewakili pertukaran yang ideal antara kompleksitas model dan kinerja pengelompokan biasanya terlihat pada plot inersia versus K yang terlihat pada slide berikut. Pada gambar tersebut terlihat bahwa elbow terlihat jelas dalam grafik di sekitar cluster K sama dengan 4. Inersia terus menurun setelah klaster 4, tetapi jauh lebih lambat. Dapat disimpulkan bahwa jumlah klaster yang optimal adalah 4 berdasarkan elbow method. Tetapi untuk memvalidasi hasil klaster yang optimal, kita juga menggunakan silhouette score untuk memastikan apakah kualitas klaster sama dengan 4 itu memberikan kualitas yang baik. Silhouette score ini mengukur seberapa mirip sebuah data point dengan data di klaster yang sama atau quiescent dibandingkan dengan data di klaster lain atau separation. Nilainya berkisar dari min 1 hingga 1. Analisis awal menunjukkan klaster untuk K sama dengan 4 memiliki silhouette score sekitar 0,09. Skor ini menunjukkan klaster yang baik, tetapi masih terdapat beberapa overlap antara klasternya. Jika dibandingkan dengan klaster K sama dengan 5, silhouette score-nya meningkat menjadi 0,72, yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah klaster menghasilkan segmentasi yang lebih bermakna. Temuan ini mendorong eksplorasi yang lebih dalam terhadap distribusi variabel status type untuk K sama dengan 5. Sehingga jumlah klaster yang akan digunakan untuk analisis lainnya adalah K sama dengan 5. Oke, yang selanjutnya di sini ada hasil dari klasterisasi, di mana tadi sudah disinggung klaster kita yang digunakan adalah 5. Di sini ada klaster 0. Di klaster 0 ini sangat didominasi oleh foto dengan jumlah 4081 ya. Ini sebagian besar dari data yang kita dapatkan tadi yaitu 7050, sebagian besarnya ada di sini di klaster 0. Terus di sini klaster 0 ini mewakili interaksi yang standar aja gitu atau di bawah rata-rata karena dia foto doang dan status gitu sih. Dan untuk selanjutnya klaster 1 ini dia di mana didominasi oleh video dengan jumlahnya 275 dan statusnya itu cuma 2. Pada klaster 1 ini itu mungkin memiliki kinerja yang lebih baik
meskipun klaster ini ukurannya kecil, tapi keterlibatannya itu bisa mencapai sedang hingga ke tinggi gitu. Selanjutnya ada klaster 2. Di klaster 2 ini cukup beragam. Ini ada konten campuran. Jadi ada foto, video, status, dan juga tautan atau link di sini. Karena kontennya beragam juga, ini juga postingan yang eksperimental. Jadi keberhasilannya juga bervariasi gitu interaksinya. Terus selanjutnya klaster 3. Nah, di sini klaster 3 itu dia full status gitu. Jadi nggak ada foto, video, dan yang lainnya. Jadi dia status aja. Di sini keterlibatannya karena dia status aja, jadi keterlibatannya rendah gitu. Mendekati nol. Jadi di sini kelihatan dengan selaras dengan perilaku mereka gitu. Terus yang selanjutnya ada terakhir klaster 4 yang dimana ini semuanya full didominasi oleh video. Karena dia itu tipenya video, ini tuh keterlibatannya sangat tinggi ya. Jadi bisa aja konten video itu konten yang viral-viral atau yang sangat menarik. Jadi eh, interaksinya sangat tinggi gitu dari like, comment, dan juga reaction itu. Itu saja untuk klasterisasinya. Selanjutnya, Selanjutnya ada temuan utama. Temuan utama dari penelitian ini adalah bisa dilihat dari pola keterlibatan. Video menunjukkan keterlibatan tertinggi dengan dominasi pada likes, comments, and reactions. Kemudian foto. Meskipun foto memiliki volume yang tinggi, namun foto memiliki keterlibatan yang lebih rendah dibandingkan video. Lalu konten berbasis teks seperti status memiliki keterlibatan yang paling rendah. Selain itu, kami juga menemukan bahwa likes adalah indikator utama keterlibatan pengguna secara keseluruhan. Boleh di next. Kesimpulannya dari penelitian kami adalah bahwa segmentasi dengan K-mean clustering efektif untuk memahami pola keterlibatan pengguna. Video adalah media yang paling efektif untuk meningkatkan interaksi. Dengan strategi pemasaran berbasis data, penjualan dapat memaksimalkan potensi dari Facebook Live untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.